Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, kali ini kita akan belajar materi fikih ibadah terkait dengan sholat Jumat. Baiklah, apa saja yang kita pelajari? Pertama adalah keutamaan hari Jumat. Nah, jadi kita bahas mengenai keutamaan hari Jumat. Dan yang kedua, amalan-amalan yang dianjurkan atau sunnah pada hari Jumat. Yang ketiga adalah hukum sholat Jumat. Kemudian yang keempat, amalan-amalan sebelum dan ketika pergi sholat Jumat. Dan yang kelima, hukum amalan-amalan makmum. Yang keenam, mengenai azan Jumat. Ya, apakah adanya satu kali, apa dua kali? Kemudian yang ketujuh, makmum yang masbuk. Ya, bagaimana apabila seseorang datang terlambat ya, pada hari Jumat. Kemudian yang kedelapan, hukum perempuan sholat Jumat. Nah, bagaimana kalau perempuan atau wanita mengikuti sholat Jumat? Kemudian yang kesembilan, tata cara khutbah. Nah, bagaimana syarat dan rukunnya? Kemudian yang kesepuluh adalah sunnah dalam khutbah. Nah, baiklah, kita lanjutkan. Nah, keutamaan hari Jumat. Nah, keutamaan hari Jumat diantaranya adalah doa. Nah, doa yang dipanjatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW menyebut hari Jumat lalu, yaitu hari Jumat yang telah lewat. Beliau bersabda, di hari itu ada saat-saat di mana bila seorang Muslim sholat dan meminta sesuatu tepat pada saat itu, pasti Allah memberinya. Nah, artinya hadis ini menjelaskan bahwa doa di hari itu ya akan dikabulkan oleh Allah. Nah, ulama kemudian berbeda pendapat mengenai batas-batas waktunya. Yang pertama ada yang mengatakan dimulai dari duduknya imam sampai pelaksanaan sholat Jumat. Ya, ada pula yang menegaskan yang dimaksud dengan dimulai dari duduknya imam itu adalah ya di antara dua khutbah, ya baina al khutbatain, ya khutbatil ula wa khutbah atsaniyah. Kemudian yang kedua adalah waktu yang ijabah itu yaitu batas akhir dari waktu tersebut hingga setelah asyar. Ya, artinya di sini adalah setelah asar, ya setelah sholat asar. Kemudian hari Jumat adalah hari bagi umat Muslim. Nah, hari Jumat itu disebut hari rayanya kaum muslimin, ya atau hari raya usbu'iyah, hari raya mingguan. Nah, Rasulullah SAW bersabda, kita adalah umat terakhir, tetapi kita umat yang lebih dahulu pada hari kiamat nanti. Karena setiap umat diberi kitab sebelum kita, sedangkan kita diberi kitab sesudah mereka. Kemudian hari ini, yaitu hari Jumat, hari yang telah ditentukan Allah untuk kita. Allah telah memberi petunjuk kepada kita pada hari tersebut, maka umat lain mengikuti kita. Besok hari Sabtu, yaitu hari raya umat Yahudi, ya hari raya mingguannya mereka, ya mereka beribadah di hari Sabtu. Dan lusa adalah hari Ahad, yaitu umat Nasrani. Ya, kita tahu bahwa hari Ahad adalah hari di mana umat Nasrani melaksanakan ibadah di hari Minggu, meskipun ya ada sebagian yang juga Sabtu sore atau Minggu malam. Nah, intinya adalah menegaskan bahwa hari ibadahnya umat Islam, yaitu ibadah al-usbu'iyah, itu adalah di hari Jumat. Kemudian hari terjadi peristiwa besar. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, hari paling baik di mana matahari terbit pada hari itu adalah hari Jumat. Ya, hari yang paling baik. Pada hari itu Adam diciptakan, dan pada hari itu pula Adam dimasukkan ke dalam surga serta diturunkan dari surga. Nah, pada hari itu juga kiamat akan terjadi. Pada hari tersebut terdapat suatu waktu di mana tidaklah seorang mukmin sholat menghadap Allah mengharapkan kebaikan kecuali Allah akan mengabulkan permintaannya. Ya, jadi hari ini adalah hari peristiwa besar karena disitulah ya di hari itu Allah menciptakan Adam, memasukkannya ke dalam surga, kemudian menurunkannya ke dunia. Kemudian di hari itu pula Allah akan mendatangkan hari kiamat. Nah, kemudian hari Jumatlah hari di mana Islam dinyatakan sempurna.
Nah, riwayat yang menerangkan hal ini berasal dari Thariq Ibnu Syihab yang mendengar Umar bin Khattab berkata bahwa surat Al-Maidah atau surat kelima ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari itu ya adalah hari di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah pada Haji Wada, yaitu ketika berada di padang Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Beliau berkhutbah kemudian menyampaikan tentang ya sempurnanya agama Islam ya dengan diturunkannya surat Al-Maidah surat kelima ayat 3. Nah, selanjutnya amalan-amalan apa yang dianjurkan atau sunnah pada hari Jumat? Nah, pertama adalah memperbanyak sholawat atas Nabi Muhammad. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, Rasulullah SAW berkata, perbanyaklah sholawat kepadaku setiap hari Jumat, karena sholawatnya umatku akan dipersembahkan untukku pada hari Jumat. Maka barang siapa yang paling banyak bersolawat kepadaku, dia akan paling dekat derajatnya denganku. Maka perbanyaklah sholawat agar kita didekatkan derajatnya dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setiap khatib biasanya membaca surat dari Al-Ahzab, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah para malaikatnya bersolawat atas Nabi. Maka kalian kaum muslimin, kaum mukminin bersolawatlah atas Nabi. Karena dengan bersolawat maka kebaikan, keberkahan dari solawat itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Kemudian baca surat Al-Kahfi. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat akan diberikan cahaya baginya di antara dua Jumat. Maka biasakanlah ya di hari Jumat, bahkan sejak malam Jumat untuk membaca surat Al-Kahfi, karena ini dalil yang masyru', yang jelas dalilnya. Ya, justru ini yang lebih untuk diutamakan daripada ya kita membaca surat Yasin. Ya, karena surat Yasin ini dasar-dasarnya kalau kita teliti ternyata justru dhaif ya. Apalagi dikhususkan untuk malam Jumat, karena yang disunahkan ternyata justru surat Al-Kahfi ya, mulai dari malam Jumat ya sampai hari Jumat itu. Kemudian memperbanyak doa. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hari Jumat itu 12 jam. Tidak ada seorang muslim pun yang memohon sesuatu kepada Allah dalam waktu tersebut melainkan akan dikabulkan oleh Allah. Maka peganglah erat-erat, ingatlah bahwa akhir dari waktu tersebut jatuh setelah asar. Nah, jadi ditegaskan kembali yang memperbanyak doa, khususnya pada hadis ini adalah setelah asar. Nah, kemudian hukum sholat Jumat ya, bagi muslim laki-laki, kemudian mukalaf atau yang sudah balik, yang mereka juga orang merdeka, bukan hamba sahaya, bukan budak, kemudian memiliki akal sehat ya, kesadaran yang penuh ya, bukan orang yang sedang pingsan atau tertidur lelap ya. Kemudian memiliki istitoah, mampu melaksanakan, maka hukumnya adalah fardhu ain, wajib secara personal individu ya, tidak bisa diwakilkan. Nah, dasarnya jelas yaitu di surat Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman. Nah, seruan harfun nida di sini ditujukan bagi orang-orang yang mukmin, orang yang beriman. Apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, ya sudah dikumandangkan adzan, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah, ya, dan tinggalkanlah jual beli. Jadi apapun aktivitasnya, mau jual beli, mau mengajar, mau belajar, ya semua harus ditinggalkan untuk menunaikan sholat Jumat. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, kemudian hadis Thariq Ibnu Syihab bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat Jumat adalah hak yang wajib atas setiap muslim dengan berjamaah, ya, kecuali bagi 4 golongan, yaitu budak sahaya, wanita, anak kecil, dan orang yang sakit. Nah, jadi yang dikecualikan adalah budak, wanita, anak kecil, dan orang yang sakit. Mereka tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Ya, tetapi nanti untuk wanita akan kita lihat pada akhir pembahasan ini. Kemudian dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar ya, bahwa keduanya mendengar Rasulullah SAW bersabda di atas mimbar, hendaklah orang-orang itu menghentikan kebiasaan meninggalkan sholat Jumat, atau Allah benar-benar menutup hati mereka, lalu mereka benar-benar menjadi bagian dari orang-orang yang lalai. Nah, jadi ini adalah peringatan ya, jangan sampai membiasakan diri untuk tidak
melaksanakan sholat Jumat, ya, sehingga Allah kemudian menutup hati kita. Nah, dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada suatu kaum yang tidak menghadiri sholat Jumat, sungguh aku berniat memerintahkan seorang untuk mengimami sholat jamaah, kemudian aku akan membakar rumah-rumah orang yang tidak menghadiri sholat Jumat bersama penghuninya. Jadi hadis ini tegas, ya, menjadi ancaman yang tidak mau melaksanakan sholat Jumat, maka ya sampai Rasul akan membakar rumahnya. Ya, meskipun dalam konteks ini adalah sifatnya ancaman, ya, tidak berarti kita kemudian membakar rumah orang-orang, ya, tapi ini adalah ancaman yang tegas, ya. Ancaman yang dalam arti orang yang tidak melaksanakan sholat Jumat maka ya akan mendapatkan dosa, sehingga layak rumahnya untuk dibakar, ya. Kemudian dari Ibnu Abbas dia berkata, barang siapa yang meninggalkan 3 Jumat secara berturut-turut, maka sungguh dia telah membuang Islam ke belakang punggungnya. Artinya, ya, orang yang meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja 3 Jumat berturut-turut, maka sama hanya dengan orang yang kafir, karena melemparkan Islam ke belakang punggungnya. Nah, amalan-amalan sebelum dan ketika pergi sholat Jumat, nah, apa saja kita lihat di sini, ya, sangat banyak. Nah, yang pertama tentu adalah mandi, ya, dan menggunakan wewangian. Nah, diriwayatkan dari Abu Ayyub, ya, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mandi pada hari Jumat memakai wewangian jika memilikinya, mengenakan pakaiannya yang paling baik, lalu keluar dengan tenang hingga tiba di masjid, lantas sholat sunnah sesuai dengan kehendaknya dan tidak mengganggu seorang pun, kemudian diam tatkala imamnya keluar untuk berkhutbah hingga menunaikan sholat, maka itu menjadi kafarat atau penebus dosa bagi dosa-dosanya yang ada di antara Jumat tersebut dan Jumat berikutnya. Nah, jadi jelas di sini hendaknya kita biasakan diri untuk mandi sebelum berangkat sholat Jumat, kemudian menggunakan wewangian. Nah, itu khususnya bagi yang memiliki. Nah, kemudian juga pakaian yang baik. Ya, terdapat riwayat dari Abdullah ibnu Salam bahwa dia pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di atas mimbar pada hari Jumat, apa susahnya jika salah seorang di antara kalian membeli 2 helai pakaian khusus untuk hari Jumat selain 2 helai pakaian kerjanya. Jadi mengkhususkan pakaian untuk sholat Jumat ini adalah sangat utama, sebagaimana dianjurkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian juga ya, jangan lupa untuk bersiwak. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mandi pada hari Jumat itu diharuskan atas setiap orang yang telah balik dan juga bersiwak dan menggunakan wangian semampunya. Jadi ya setidaknya orang Muslim itu ya bersiwak, sikat gigi ya minimal ya di hari Jumat. Ya, karena ini adalah menjadi sunnah. Ya, jangan sampai tidak pernah sikat gigi. Nah, kemudian adalah ya berwudu dengan sempurna dan perhatikan khutbahnya. Dari Abu Hurairah, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang berwudu dengan baik atau sempurna kemudian mendatangi sholat Jumat lalu mendengar dan menyimak khutbah, maka diampuni baginya dosa yang ada di antara hari itu dan hari Jumat berikutnya ditambah 3 hari. Dan siapa yang menyentuh kerikil, maksudnya bermain-main, maka dia telah berbuat sia-sia. Maka jangan sampai sekali-kali ya ketika kita sudah berwudu kemudian berada di masjid sholat Jumat, ya, mendengarkan khutbah, justru bermain-main sendiri, sibuk dengan HP-nya, WA-nya, dan lain sebagainya. Nah, ini tentu sesuai dengan konteks. Ya, kalau di masa itu karena belum ada HP, mungkin orang bermain dengan kerikil. Ya, karena masjid di masa Rasul tidak dengan lantai keramik seperti ini, ya, seperti saat ini, ya, tetapi ya, masih berupa tanah pasir. Nah, ini peringatan, jangan sampai kita bermain-main ketika sedang khutbah. Kemudian berjalan kaki menuju masjid. Nah, hal ini berdasarkan hadis dari Ibnu Rifa'ah. Ia berkata, Abu Abbas menyusulku saat aku berjalan menuju masjid untuk sholat Jumat, dan dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang kedua telapak kakinya berdebu di jalan Allah, maka dia diharamkan atas neraka. Jadi memang baiknya kalau memang kita bisa berjalan kaki menuju masjid, maka itu lebih baik. Ya, justru karena ya debu-debu yang mengotori kaki itu ya akan menjadi saksi bagi kita, sehingga ya kita akan diharamkan ya dari api neraka. Nah, kemudian hukum amalan-amal makmum.
larangan melangkahi shaf dan mengganggu orang lain. Ya, hadis Salman Al-Farisi disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang laki-laki mandi pada hari Jumat, bersuci, berwudu semampunya, memakai minyak rambut atau memakai wewangian dari rumahnya, kemudian berangkat ke masjid dan tidak memisahkan di antara dua orang ya, dalam barisan jamaah, kemudian melakukan sholat yang telah ditetapkan baginya, kemudian diam ketika imam berkhutbah, melainkan akan diampuni baginya dosa yang ada di antara hari itu dan Jumat berikutnya. Nah, dan kemudian riwayat dari Jabir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian membangunkan saudaranya pada hari Jumat, yaitu sholat Jumat, kemudian dia menggantikan tempat duduknya, lalu dia duduk di sana, akan tetapi hendaknya ia berkata, berilah ke lapangan. Artinya hendaknya kita melapangkan tempat duduk ya, untuk saudara-saudara kita. Ya. Kemudian sholat tahiyatul masjid. Nah, dari Jabir ia berkata, seorang masuk masjid pada hari Jumat saat Nabi sedang menyampaikan khutbah Jumat. Nabi bertanya kepadanya, apakah engkau sudah sholat? Ia menjawab, belum ya Rasulullah. Nabi kemudian berkata, sholatlah 2 rakaat, dalam lafaz yang lain disebutkan, ya, bangun dan sholatlah 2 rakaat. 2 rakaat itu boleh kamu lakukan, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nah, ini menjelaskan bahwa sholat tahiyatul masjid sangat dianjurkan ketika kita menuju datang di masjid. Selanjutnya, selain sholat tahiyatul masjid yang juga sangat dianjurkan, ya, berikutnya adalah memperbanyak doa dan zikir, ya, sebagaimana tadi setelah disebutkan di awal, ya, memperbanyak doa dan zikir. Hadis Samurah mengenai hal ini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadirilah zikir atau khutbah dan mendekatlah kepada imam. Karena sungguhnya seorang laki-laki senantiasa menjauh hingga dia diakhirkan di dalam surga, sekalipun dia telah masukinya. Jadi memang disunahkan bahwa di saat khatib ya, sedang berkhutbah itu ya, kita memperbanyak diri untuk berzikir. Ya, berzikir itu ya melafalkan kalimat-kalimat thayyibah. Nah, termasuk juga sambil mendengarkan ya, khutbah dari khatib. Ya, karena khutbah itu sendiri disebut dengan zikir. Mengapa? Karena dalam khutbah itu ada peringatan, ya, agar kita ingat kepada Allah. Maka ada pesan wasiat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, yaitu mengingatkan agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah, ingat dan takut akan Allah. Ya, jadi berzikir menyebut nama Allah itu dalam rangka kita mengingat ya, diri kita sebagai seorang hamba. Ya, sehingga kita semakin bertakwa, meningkatkan kualitas keimanan kita. Nah, kemudian di sini tentunya adalah ya, hendaknya kita semakin dekat dengan khatib, maka itu semakin baik. Ya, karena sungguhnya seorang laki-laki senantiasa menjauh hingga dia diakhirkan di dalam surga, sekalipun dia telah memasukinya. Artinya, ya di saat Jumatan hendaknya kita duduk dekat dengan khatibnya biar dapat mendengarkan dengan baik ya apa yang disampaikan oleh khatib, ya, kemudian lebih khusyuk ya, sambil berzikir dalam hati sambil mendengarkan baik-baik ya, setiap untayan nasihat wasiat ya, dari khatib. Kemudian ya, dekat dengan imam ya, ini sama halnya dengan khatib tadi ya, biasanya seorang khatib juga sekaligus di beberapa masjid sekaligus menjadi imam. Ya, hadis Samurah mengenai hal ini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadirilah zikir khutbah dan mendekatlah kepada imam, karena sungguhnya seorang laki-laki senantiasa menjauh hingga dia diakhirkan dalam surga, sekalipun dia telah masukinya. Nah, konteks dalam hadis ini sama dengan yang sebelumnya dalam konteks zikir, bahwa hendaknya kita mendekat dengan imam atau khatib, ya, karena itu adalah posisi yang lebih baik, ya, khususnya shaf pertama, ya, karena shaf pertama itu memang shaf yang paling afdal. Ya, dia menyimak khutbah. Nah, Nabi bersabda, jika kamu berkata kepada temanmu pada hari Jumat, diamlah. Nah, jadi kita mengingatkan teman yang mungkin ramai sendiri dengan kata diamlah. Nah, sedangkan imam sedang berkhutbah, sungguh kamu telah berbuat sia-sia. Nah, atau dalam bahasa Arab, faqad lagho. Nah, maka jangan sampai ya kita sendiri rame. Ya, mengingatkan saudara kita yang rame saja tidak boleh, apalagi kita rame ya sendiri, ya tentu tidak boleh, atau menjadi sia-sia ya Jumatan kita. Nah, selanjutnya azan Jumat. Nah, itu di masyarakat kita ada perbedaan, ada yang khutbah, ada yang azannya 1 kali, ada yang 2 kali.
Nah, kita lihat di sini dari Sa'ib Ibni Yazid, ia berkata, sungguhnya azan di hari Jumat pada asalnya ketika masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar dilakukan ketika imam duduk di atas mimbar. Ya, artinya hanya sekali ketika itu. Namun ketika masa Khalifah Utsman dan kaum muslimin sudah banyak, artinya sudah makin banyak umatnya, maka Utsman memerintahkan agar diadakan azan yang ketiga. Nah, bahkan sampai 3 kali. Adzan tersebut dikumandangkan di atas Zaura, yaitu tempat adzan. Maka tetaplah hal tersebut sampai sekarang, yaitu Zaura adalah nama pasar di Madinah. Ya, suatu tempat atau pasar yang posisinya lebih tinggi. Jadi sampai 3 kali. Nah, tapi di masa Rasul ya hanya sekali ketika khotib berada di atas mimbar. Nah, jadi kalau mau adzan sekali berarti mengikuti di masa Rasul Abu Bakar dan Umar. Tapi kalau sampai 2 kali atau 3 kali berarti itu mengikuti adzan di masa Utsman. Ya, ini juga menjadi sunnah dari sahabat. Jadi tidak perlu kita saling menyalahkan. Nah, karena intinya adalah memanggil orang ya agar mereka tidak lalai dari sholat Jumat. Nah, meskipun perlu mungkin ditegaskan bahwa dalam sholat Jumat itu tidak ada sholat sunnah qobliyah. Nah, ini yang biasa kita lihat ketika ada yang adzannya 2 kali, mungkin ya rata-rata 2 kali kok di Indonesia ini. Setelah adzan, nah yang pertama seringkali para jamaah itu kemudian melaksanakan sholat. Nah, pertanyaannya ini adalah sholat apa? Apakah dalam sholat Jumat ada sholat qobliyah? Ya, dalam sholat Jumat tidak ada qobliyah, yang ada sholat tahiyatul masjid atau sholat mutlak. Nah, ini yang perlu ditegaskan. Berapapun itu adanya. Nah, apalagi kalau adanya cuma 1 kali, tentu tidak ada. Ya, yang ada hanya sholat tahiyatul masjid bagi yang baru datang. Ya, masa Rasulullah Abu Bakar dan Umar tadi ya, itu 1 kali. Ya, masa Khalifah Utsman 2 sampai 3 kali. Nah, azannya kapan? Ya, 1 kali ketika imam naik mimbar, itu di masa Rasulullah Abu Bakar dan Umar. Dan 2 kali, yaitu adzan pertama adalah adzan setelah khotib naik mimbar, dan adzan kedua adalah iqomah. Nah, iqomah di sini dihitung hingga 2 kali. Maka disebut 3 kali bisa jadi karena termasuk yang dihitung itu adalah iqomahnya. Jadi 1 kali ya adalah sebelum imam naik mimbar, dan 1 kali lagi ketika imam naik mimbar. Nah, berikut dihitung dengan ketika muadzin ya mengumandangkan iqomah. Nah, kemudian makmum yang masbuk ya, atau yang terlambat ya, yaitu tertinggal khutbah. Nah, apabila tertinggal khutbah masih bisa ikut sholat imam. Kemudian tertinggal 1 rakaat ya, tambah 1 rakaat lagi kalau tertinggal 1 rakaat dalam Jumatan, karena dalam Jumatan itu hanya 2 rakaat. Nah, kalau tertinggal 1 rakaat maka tambah 1 rakaat lagi. Nah, tapi tertinggal khutbah tidak masalah, masih bisa ikut sholat imam. Nah, kalau tertinggal 2 rakaat, nah, menyempurnakan menjadi 4 rakaat. Artinya tertinggal 2 rakaat itu berarti tidak mendapatkan 2 rukuk dalam sholat tersebut, karena batasannya adalah rukuk. Kalau sudah tidak dapat rukuk berarti ya tidak mendapatkan rakaat. Artinya kalau ketinggalan sampai 2 rukuk berarti kehilangan 2 rakaat, sehingga menyempurnakan menjadi 4 rakaat. Ya, seperti sholat duhur. Ya. Nah, dari Ibnu Umar ia berkata, jika seorang mendapatkan 1 rakaat pada hari Jumat, hendaklah ia menambah 1 rakaat lagi. Kalau masih dapat 1 rakaat pada hari Jumat, ya, artinya dapat rukuk secara sempurna dengan imamnya, maka ia cukup menambah 1 rakaat. Ya, kalau ketinggalan 1 rakaat. Jika ia mendapati mereka sedang duduk pada rakaat kedua, ya sudah rakaat kedua sudah duduk, nah hendaklah ia menyempurnakan sholatnya 4 rakaat. Nah, jadi ini bagi yang masbuk. Ya, karena batasan tadi ya mendapatkan imam atau tidak itu ketika rukuk. Kalau sudah rukuk, nah maka dia rukuknya sudah lewat, maka dia tidak mendapatkan rakaat itu. Nah, sehingga kalau sudah imam duduk ya atau sudah lewat dari posisi rukuk, ya maka dia harus menyempurnakan. Maka yang tertinggal sampai 2 rakaat maka menyempurnakan 4 rakaat sebagaimana sholat duhur.
Nah, dari Ibnu Mas'ud dia berkata, barang siapa mendapatkan 1 rakaat pada sholat Jumat, ia telah mendapatkan Jumatan. 1 rakaat saja telah mendapatkan Jumatan. Dan barang siapa tidak mendapatkan rakaat, ya hendaklah ia mengerjakan sholat 4 rakaat. Kalau tidak mendapatkan rakaat, ya, maka ia mengerjakan sholat 4 rakaat. Nah, jadi rakaat itu rakaat yang kedua. Ya. Kalau sudah rakaat rakaat yang kedua pun tidak dapat, nah maka dia harus menyempurnakan menjadi 4 rakaat. Tapi kalau masih dapat 1 rakaat, ya, artinya tidak sampai 2 rakaat, maka dia masih mendapatkan sholat Jumat itu. Kemudian bagaimana hukum perempuan sholat Jumat? Nah, sholat Jumat bagi perempuan, nah, wajib bagi laki-laki. Ya, bagaimana dengan perempuan? Nah, ada yang menyebut mubah, ada yang menyebut makruh. Nah, menurut ulama Hanafi, Maliki, dan Hambali, ya, perempuan mengikuti sholat Jumat itu mubah, boleh itu tidak dilarang. Ya, tidak dilarang, meskipun kewajibannya bagi laki-laki. Tapi kalau mau mengikuti mubah, ya tidak terlarang. Ini dalam madhab Hanafi, Maliki, dan Hambali. Nah, kemudian menurut Imam Syafi'i itu makruh. Nah, adapun laki-laki ya wajib kecuali apabila ada udzur. Nah, sehingga bagi laki-laki yang ada udzur maka menggantinya dengan sholat zuhur 4 rakaat sebagaimana dalam kondisi COVID seperti ini, ya mungkin ada beberapa wilayah zona merah yang tidak melaksanakan sholat Jumat, maka harus diganti dengan sholat zuhur. Nah, bagi perempuan yang sudah melaksanakan sholat Jumat, ya tentu tidak perlu sholat zuhur, ya meskipun itu hukumnya mubah, ya atau makruh menurut Imam Syafi'i. Ya tentu ini dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan. Ya, Imam Syafi'i mungkin memakruhkan karena apa? Ya, karena boleh jadi nanti adanya wanita yang menghadiri sholat Jumat akan menimbulkan fitnah. Nah, atau bagi yang berpendapat mubah, ya itu adalah karena memang tidak ada larangan, ya, dan tidak ada perintah. Nah, maka kembali kepada asal suatu hukum, al aslu, ya, fil asya al ibahah. Ya. Asal hukum suatu itu adalah mubah. Maka kalau tidak ada larangan, berarti boleh. Nah, kalau boleh berarti tidak perlu melaksanakan sholat duhur lagi. Itu bagi yang mengikuti sholat Jumat. Tapi yang tidak mengikuti sholat Jumat, ya tentunya harus sholat zuhur. Ya. Kemudian tata cara khutbah. Nah, tata cara khutbah. Ya. Tata cara khutbah. Yang pertama adalah khotib naik ke mimbar, kemudian baca basmalah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Mengucapkan assalam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian setelah mengucapkan salam, ya khatib duduk. Nah, kemudian muadzin mengumandangkan azan. Ya, kemudian yang keempat azan selesai. Ya, setelah selesai azan maka khatib berdiri kemudian membaca alhamdulillah atau pujian kepada Allah untuk membuka khutbahnya. Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nah, dan seterusnya. Dan baca salawat Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kemudian berwasiat untuk diri sendiri dan jemaah agar selalu dan meningkatkan takwa. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya, kemudian baca ayat Al-Quran sesuai dengan tema atau topik khutbah. Ya, ada pula yang menggunakan ayat ya dalam wasiat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum shiyam. Maka ayatnya itu atau sesuai dengan khutbah ya, yang disesuaikan dengan konteksnya atau tema yang saat itu diperlukan. Kemudian yang kedelapan, mulai berkhutbah sesuai dengan topik dan memanggil jamaah. Ya, bisa dengan panggilan ayyuhal muslimun, ma'asyiral muslimin, ya rahimakumullah dan seterusnya. Ya, atau sidang Jumat yang dirahmati Allah. Ya, sesuaikan dengan jamaahnya. Ya, bahkan mungkin sebagian kalangan ada yang menggunakan bahasa Arab. Tetapi yang jelas bahwa khutbah itu adalah nasihat. Maka nasihat sebaiknya menyesuaikan dengan kondisi jamaah. Bagi mereka yang paham bahasa Arab, ya tentu itu baik. Tapi bagi mereka yang orang awam yang tidak paham, ya maka nasihat tidak akan sampai kecuali dengan bahasa kaumnya.
Kemudian yang kesembilan, menutup khutbah pertama dengan doa, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aku qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Nah, itu penutup khutbah pertama. Ya, selanjutnya khatib duduk sebentar, tumakninah. Kemudian khutbah kedua, ya, aturannya persis sama dengan khutbah pertama, ya, dengan urutan baca hamdalah, syahadat, sholawat, wasiat, taqwa, kemudian baca petikan dari ayat Al-Quran, ya, dengan khutbah yang singkat, kemudian diikuti dengan doa untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, dan berbagai macam doa yang lain. Nah, biasanya dengan menunjukkan jari. Jadi ketika khatib berkhutbah pada hari Jumat, itu jarinya justru ditunjukkan, ya, tidak dengan berdoa, posisi berdoa, ya, tapi dengan menunjukkan jari telunjuknya, ya, dengan membaca doa. Nah, ini bagi khatib. Jadi khatib membaca doa, tapi tangannya, jarinya itu sambil menunjuk, itu yang disunahkan. Kemudian iqomah, ya, untuk sholat Jumat. Nah, adapun sunnah dalam khutbah, ya, memendekkan khutbah dan memanjangkan sholat. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Amr ibnu Yasir, ia berkata, aku mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguhnya panjangnya sholat dan pendeknya khutbah seseorang adalah pertanda mendalam pemahamannya. Maka panjangkanlah sholat, pendekkanlah khutbah. Jadi kalau jadi khatib hendaknya bijak, ya, bisa berkhutbah dengan singkat, padat, dan ringkas, ya, sehingga jamaahnya tidak banyak yang ngantuk, ya, atau bosan dengan khutbahnya. Kemudian menyampaikan khutbah dengan semangat dan suara yang lantang. Nah, apabila dalam hadis ini disebutkan dari Jabir ibnu Abdillah, ia berkata, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, maka beliau memerah, ya, suaranya keras, amarahnya tinggi, sehingga seakan-akan beliau adalah panglima perang. Nah, beliau berkata, semoga Allah memberkati pagi dan soremu. Jadi dalam khutbah seorang khatib harus semangat. Nah, sampai-sampai di sini digambarkan mukanya memerah dan suaranya lantang keras. Jangan sampai suaranya pelan, lirih, ya, kemudian terlalu panjang, ya, sehingga membosankan bagi jamaah, dan, ya, tentunya, ya, justru nasihatnya tidak masuk ke dalam hati. Maka sebaiknya adalah khutbah dengan ringkas, padat, bahasa yang lantang, ya, sehingga jamaah tidak ada yang ngantuk. Kemudian khutbah di atas mimbar. Nah, disunahkan imam khutbah di atas mimbar yang bertangga 3. Artinya tinggi, bisa dilihat oleh seluruh jamaah, apalagi dalam masjid yang besar. Nah, apabila masuk masjid, ya, ia naik mimbar. Ya, di sini Rasulullah SAW naik mimbar. Nah, lalu menghadap kepada jamaah dan mengucap salam kepada mereka. Ya, kemudian duduk hingga muadzin adzan. Setelah muadzin selesai, kemudian menyampaikan khutbah yang pertama sambil berdiri. Boleh berpegang kepada tongkat atau busur. Nah, beberapa masjid memang di tempat kita ada yang berpegang pada tongkat. Ya. Ya, tapi kalau tidak masalah. Ya, kemudian duduk sejenak. Ya, kemudian khutbah yang kedua juga dengan posisi berdiri. Nah, kemudian berdoa dengan isyarat jari, ya, tadi setelah disebutkan, ya, hadis Umarah, ya, Ibnu Ru'aibah, bahwa ia melihat Bishr ibnu Marwan mengangkat kedua tangannya ketika di atas mimbar. Lalu Umarah berkata, semoga Allah memburukkan kedua tanganmu itu. Sungguh aku telah melihat Rasul tidak melebihkan tatkala sedang berdoa selain seperti ini, sambil mengangkat jari telunjuknya. Jadi Rasul dalam posisi ketika berdoa, yaitu sambil mengisyaratkan jari. Nah, kemudian tema khutbah, ya, khutbah-khutbah Nabi dan para sahabatnya mengandung penjelasan, yaitu tentang tauhid, ya, dan keimanan dan ketakwaan, ya, sifat-sifat Allah, ya, menyebutkan nikmat-nikmat Allah yang menjadikan makhluknya, ya, yaitu apa? Menjadikan makhluknya cinta kepadanya, ya, dan hari-harinya yang membuat mereka takut kepada azabnya. Ya, dan perintah berzikir dan bersyukur kepada Allah, ya, menyebut kematian, ya, surga neraka, mendorong orang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan melarang mereka berbuat maksiat. Ya, itulah tema khutbah. Ya, sangat banyak, ya, bisa disesuaikan dengan konteksnya dan kebutuhan masyarakat setempat, ya, dalam rangka menguatkan iman, ya, dan meningkatkan ketakwaan. Ya, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat diambil manfaatnya dan bisa diamalkan dalam praktek ibadah sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.